Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali kita akan ibadah online. Biarpun kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi tidak mengurangi kehadiran Tuhan untuk kita memuji besarkan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah penolong yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu, untuk semua kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu
yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih dari yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penolong kami yang setia. Kau Allah yang lebih tahu apa yang kami butuhkan. Engkau Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu kepada hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Kami berikan tanah hati kami yang terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu, firman-Mu itu yang meneguhkan iman kami. Memberkati hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan dalam firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu dan sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat dikasih Tuhan, kembali hari ini kita bertemu dalam anugerah Tuhan. Terkondisi untuk kita beribadah secara online. Ya, puji Tuhan, kita sudah sering melakukan pada kondisi-kondisi waktu yang lalu. Tetap dalam prinsip bahwa tidak mengurangi berkat dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Jemaat baik kanan, baik Eleos, bersama-sama tidak berlambat. Saya bacakan ayat buat kita semua dan kita masuk di dalam renungan firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada dua pribadi, dua sosok yang dimunculkan. Pertama, yaitu pribadi dan sifat perbuatannya. Ya, berarti dia mencuri, membunuh, membinasakan. Pribadi yang kita kenal adalah iblis. Yang kedua, pribadi yang akan datang memberikan hidup,
bagi kita yang percaya dan mempunyainya dalam segala kelimpahan adalah Yesus Juru Selamat. Dua sosok ini adalah pribadi sosok yang bertolak belakang. Yang satu pembinasa, yang satu adalah Juru Selamat. Puji Tuhan, dan kita tentu akan belajar dari hal pribadi yang memberikan keselamatan, memberikan hidup. Tentunya apabila kita ada di dalam Tuhan, maka di dalam Yesus adalah jaminan kehidupan. Selama kita berpegang, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka jaminan kehidupan kekal untuk saya dan saudara itu menjadi milik saya dan saudara. Selama kita tidak keluar dan tinggalkan Tuhan, maka berarti kita dijamin mempunyai hidup. Nah, yang akan kita perhatikan di sini adalah bahwa Dia memberikan kita hidup dan memberikan dalam kelimpahan. Di dalam bagian ini, ya, dan tentu berkaitan dengan ayat ini merupakan rangkaian di mana seizin Tuhan kita sudah masuk di tahun 2021, di mana 21 kita boleh jalanin oleh karena bagi Tuhan segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan mujizat pasti selalu terjadi dengan kita bersandar dan mengandalkan Tuhan. Apabila kita memperhatikan ayat ini, perlu memang respon dari kita manusia. Ya, ada hal-hal dalam kemutlakan Allah bekerja tanpa campur tangan, tanpa respon manusia. Misalnya, dalam hal penciptaan langit dan bumi, itu adalah hak mutlak Allah. Ya, Dia menciptakan. Tetapi dalam hal untuk Dia memberkati, memberi hidup, maka ini harus ada respon dari kita pihak manusia. Merespon apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tentu dalam hal ini Tuhan telah sediakan untuk saya dan saudara menjalani di 2021 bahwa ada hidup, ada jaminan Tuhan memberkati terus hidup saya dan saudara. Nah, bagaimana kita memaknai Dia memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita? Kita coba telusuri beberapa bagian Alkitab terambil dari Perjanjian Lama. Tentu yang pertama, sedikit kita belajar Keluaran pasal yang ke-16 ayat 18, Keluaran 16 ayat 18. Saya baca buat kita semua. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya, Satu gomer, kalau kita melihat catatan kamus Alkitab, satu gomer itu kurang lebih 3,6 liter atau ya 3,6 liter ya. Jadi cukup banyak Bapak Ibu. Nah, peristiwa ini memang berkaitan dengan ketika bangsa Israel ada di Elim, ya, padang bagian dari padang belantara. Dan mereka akan terus berjalan. Nah, ini bagian dari bentuk wujud campur tangan Tuhan. Sekiranya juga ini adalah wujud Tuhan memelihara perjalanan kita 2021. Kenapa? Waktu bangsa Israel ada di dalam perjalanan yang berat itu, maka mereka teringat masa lalu ada di Mesir. Mereka katakan, mulai ayat yang kedua mereka mulai bersungut, dan ayat 3 mereka katakan lebih baik mereka mati di Mesir sekalipun, tetapi dengan makanan-makanan yang berlimpah. Ya, Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka ayat yang keempat, oleh Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, maka Tuhan akan turunkan roti dari langit. Ya, itu peristiwa yang sangat luar biasa. Sehingga kesimpulan di sini,
Roti yang dimaksud di sini bangsa Israel kurang lebih menyebutnya itu di dalam ayat 35 pasal 16, maka itu bagi mereka itu adalah mana. Ya, mana atau roti mereka makan kurang lebih 40 tahun lamanya. Nah, bukankah ini satu jaminan pemeliharaan dari Tuhan yang mendorong saya untuk menikmati dan mempelajari bagaimana memaknai hidup dalam kelimpahan itu di dalam Yesus? Ayat ini berkata bahwa masing-masing mengumpulkan menurut keperluan. Ya, orang yang mengumpulkan banyak, ayat ini katakan tidak berkelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit ternyata tidak berkekurangan. Artinya adalah cukup, terpenuhi. Cukup itu artinya terpenuhi. Ya, ini harus kita pelajari. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, siapapun dia, pelaku usaha yang mengejar uang atau mencari uang, berdoa kepada Tuhan, selama dia tidak ada unsur kepuasan rasa cukup, uang melimpah, dia akan rasa kurang. Ya, jam untuk beribadah, bergereja, untuk melayani, karena dia tidak pernah merasa cukup, dia akan kejar uang terus. Sekalipun dia sudah tahu itu hari untuk beribadah. Kenapa? Tidak disertai rasa cukup, tidak disertai rasa puas. Tapi kalau dia puas, seberapa yang dia nikmati, karena dia merasa cukup, maka Tuhan selalu memenuhi segala keperluannya. Ya, jadi harus kita tahu bersama, bukan kita yang diatur oleh uang, tapi kita yang mengatur uang, kita yang kendalikan, sehingga tidak terjadi yang namanya hari Minggu untuk beribadah, kejar cari duit. Sebaliknya saudara, kalau kita cari Tuhan, maka Tuhan akan kirim berkat buat saya dan saudara. Ya, karena tidak punya rasa cukup, tidak ada kepuasan. Ya, menggampangkan segala cara, termasuk dia berpikir bahwa hari pelayanan dia bisa ganti dengan hari untuk mencari uang. Kenapa? Tidak pernah ada rasa cukup, tidak pernah merasa ada kepuasan. Perhatikan firman Allah bagian yang lain. Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-12. Kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-12. Bunyi firman Tuhan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini suatu garis kesimpulan dan makna kesadaran oleh seorang hamba Tuhan Paulus. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu apa itu dalam keadaan lapar, dia tahu apa itu dalam keadaan kenyang. Ya, dia tahu untuk belajar yang namanya hidup dalam apa yang disebut rasa cukup. Ya, ini yang perlu ditanamkan. Oleh sebab itu, memaknai firman Allah di dalam Yesus ada hidup, dan Yesus memberikan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan kita maknai seperti apa, Bapak Ibu? Ketika kita belajar firman Allah, berarti kita harus memaknai kelimpahan itu adalah ketika keperluan kita terpenuhi. Ketika keperluan kita Tuhan adakan. Orang kaya dengan segala keperluannya itu adalah sesuai dengan takaran mereka. Sesuai dengan porsi kebutuhan mereka. Ya. Kita dengan apa, dengan berkat yang Tuhan beri, itu porsi kita. Jadi memaknai kelimpahan itu adalah bagi orang kaya uangnya begitu banyak,
tetapi cukup dengan keperluan mereka. Berarti Tuhan mengadakan. Kita dengan hidup yang apa yang Tuhan berikan kita bersyukur, terpenuhi apa yang kita perlukan, butuhkan, berarti tercukupi. Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan, apa itu saat lapar, apa itu saat kenyang. Ya, bukan merupakan rahasia, itu Paulus mengungkapkan, luar biasa. Analogi yang mungkin pernah dan sudah jemaat tahu, pernah saya sampaikan. Saudara, rasa cukup itu, terpenuhi itu, seperti saya analogikan adalah ketika kita ada di jalan raya, akses untuk membuka tol itu ada nominal-nominalnya, saudara. Mau nominal sedikit sekalipun, itu perlu untuk saldo cukup untuk membuka akses supaya bisa jalan. Parkir, membuka akses supaya kita bisa keluar. Nah, tidak semua kan angkanya sama. Ya, ada yang di Yogyakarta itu 22.000 cuma di dalam Jakarta. Ada yang cuma 7, ada yang 15.000, berbeda-beda. Selama kita pakai dan akses itu terbuka, berarti itu cukup, terpenuhi. Ya. Untuk membuka yang cuma 7.000, kita tidak perlu ngotot yang 22 dan sebaliknya. Artinya saat kita buka, saat kita tempel, kita perlu, itu akses terbuka. Jadi jemaat yang dikasih dalam Tuhan, memahami makna ini adalah ketika kita memerlukan, maka Tuhan mengadakan. Tuhan mencukupkan. Haleluya. 2021 kita telah masuki. Dan apabila menghitung tanggal, berarti sudah di hari yang ke-10. Kalau Tuhan sudah tolong tahun 2020 dengan hidup begitu sukar, baik ekonomi, pekerjaan, anak sekolah, rumah tangga, keuangan, semua ada kaitannya. Percaya, 2021 mujizat Tuhan selalu ada untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita respon. Kita berjalan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau kerjakan, kita respon. Jangan kita ngotot karena rasa tidak puas, tidak cukup. Kemudian melawan arus dari Tuhan. Tapi berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan butuh respon betul. Respon apa yang Tuhan mau. Tuhan inginkan kita berjalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya bangsa Israel dipelihara oleh Allah. Dan diberikan mereka makan mana. Roti yang Tuhan turunkan. Tuhan juga berjanji 2021. Dia akan iringi kita dengan mujizat Tuhan. Di dalam Yesus ada hidup. Dan dia memberikan dalam kelimpahan untuk kita. Bagaimana memaknai kelimpahan itu? Kita sudah baca firman Allah. Kita sudah belajar bersama. Adalah rasa cukup. Orang yang kumpulkan banyak tidak akan lebih. Orang yang kumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Di dalam Tuhan semua pasti cukup. Dia pasti adakan apa yang kita perlukan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari taruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan sumber mujizat. Kalau bangsa Israel Tuhan pelihara selama ada di dalam perjalanan yang merupakan sekolahnya Tuhan, studinya Tuhan. Begitu juga perjalanan kita di 2021 ini. Pasti Tuhan akan tolong. Dan dia akan hadirkan berkatnya sesuai dengan keperluan kita. Dia pasti berikan, dia cukupkan. Baikkah itu untuk ekonomi, untuk keluarga kita, keuangan pekerjaan, untuk studi anak-anak kita. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah terima firman Allah. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami. Firman-Mu menjadi kembali dasar, fondasi.
Terima kasih untuk kami melangkah bahwa kalau Tuhan jamin dan pelihara bangsa Israel dalam perjalanan mereka, Tuhan pelihara. Kami percaya juga 2021 jemaat Tuhan pelihara. Dalam studi anak-anak kami Tuhan tolong. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, ekonomi keluarga, lemah dikuatkan yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Semua kebutuhan ekonomi sekecil apapun Tuhan tahu untuk memberi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami imani firman Allah bahwa di dalam Engkau ada hidup dan Engkau datang memberi hidup dalam kelimpahan, yaitu setiap keperluan Tuhan cukupkan dan Tuhan mengadakan. Bapa, berkati jemaat Kanaan, jemaat Eleos. Kami berdoa bahkan Engkau tahu pergumulan kami untuk mencari tempat untuk Tuhan dipakai dalam beribadah. Tuhan adakan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan kami semua. Kami percaya mujizat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih. Inilah doa syukur kami Bapa. Kami sudah berdoa dan mari umat-umat Tuhan. Haleluya. Terimalah dan nikmatilah berkat Tuhan. Berkat jasmani dan rohani, kekuatan dan kesehatan. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal. Penghiburan, pengetahuan, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Memimpin, menyertai kita semua. Begitu juga diberkatilah bangsa dan negara kami. Pemerintah pusat sampai pemerintah yang paling terendah. Kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Bersama-sama semua yang percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.